Nah, gimana nih caranya biar kita terhindar dari hal-hal sedemikian ya? Yang pertama itu tipsnya pasti jalani pola hidup sehat. Usahakan pola makan seimbang, diet gizi seimbang, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Hindari juga gaya hidup tidak sehat ya seperti rokok dan alkohol, lalu kemudian hindari stres berkepanjangan juga. Dan pastikan juga kita melakukan kehidupan seks yang sehat, jadi tidak berganti-ganti pasangan atau tidak dengan pasangan yang juga berganti-ganti pasangan. Jadi harus benar-benar komitmen untuk saling menjaga. Gitu. Kenapa sih kok kayak pola hidup sehat ini penting banget? Karena kan perempuan itu dipengaruhi hormon ya, dan hormon estrogen itu, terutama hormon estrogen ya, yang sangat mempengaruhi perempuan. Nah, estrogen ini kalau misalnya kita misalnya memiliki berat badan berlebih gitu, itu jaringan-jaringan lemak juga bisa menyebabkan hormon estrogen kita juga diproduksinya berlebihan, sehingga akhirnya bisa menyebabkan gejala-gejala yang mungkin akan mengganggu kesehatan reproduksi kita. Oke, nah kemudian penting banget juga untuk kita menjaga kebersihan di area kewanitaan kita ya. Jadi biasakan mencuci dengan benar setiap kali kita buang air, arahnya itu harus dari depan ke belakang dengan air mengalir. Lalu kemudian sebelum kita menggunakan celana dalam atau pembalut lagi, pastikan sudah dikeringkan terlebih dahulu. Lalu kita harus pilih celana dalam yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Kalau kita misalnya pakai panty liners atau kita pakai pembalut, itu harus kita ganti secara berkala. Jadi kita harus mencegah pertumbuhan bakteri. Maksimal banget itu 4 jam kita harus ganti. Ya, jadi kadang-kadang kan kita keenakan tuh udah pakai panty liners tuh jadi kering. Terus akhirnya jadinya kita nggak sering ganti gitu ya. Itu harus diwaspadai. Nah, kemudian kita juga harus bijak nih kalau kita mau memilih produk-produk kewanitaan. Jadi tadi sudah disampaikan, jangan gunakan cairan pembersih vagina yang berlebihan. Karena tadi di vagina kita itu ada flora-flora normal yang sebenarnya fungsinya untuk menjaga daya tahan vagina. Tapi kalau misalnya kita gunakan berlebihan, bisa jadi flora normal ini malah ikut mati juga gitu. Jadi mengganggu kesehatan vagina kita. Lalu kemudian hindari penggunaan tisu atau sabun yang beraroma ya pada area vagina karena bisa jadi menyebabkan iritasi. Dan juga hindari penggunaan barang-barang pribadi secara bersama, misalnya seperti handuk, pakaian dalam, itu kalau bisa jangan bergantian ya, jangan bergantian dan dipakai bersamaan. Nah, kemudian penting banget juga untuk kita kontrol rutin ke dokter atau bidan untuk memeriksakan kesehatan reproduksi. Ya, seperti misalnya kalau kita memang sudah aktif secara seksual, usahakan lakukan pap smear atau IVA test. Ya, setidaknya ada yang tergantung kebutuhannya, ada yang setahun sekali, ada yang kalau dari hasil pemeriksaan awalnya bagus bisa diulang setiap 3 hingga 5 tahun gitu. Tapi usahakan ada kontrol rutin. Jadi jangan sampai kita datang ke dokter atau bidan itu cuman pas ada keluhan. Jadi sudah ada keluhan, apalagi sudah gejala yang sudah berat baru datang ke dokter atau bidan. Tentu kalau misalnya sudah seperti ini akan lebih sulit nanti penanganannya.